Baik, kita kembali lagi di E-Talk Show. Ini kalau kita flashback ke masa-masa lalu juga Mas Ferry kan pernah mengidap penyakit Iya. Dystonia. Dystonia. Dystonia itu apa sih? Jadi itu langka ya, sangat langka. 1 banding 1 juta orang yang kena. Jadi itu kebetulan dulu yang diserang tuh syaraf motorik otak kecilnya. Jadi dulu sempat 2 tahun sempat di tempat tidur aja udah nggak bisa ngapa-ngapain dan sempat balancing tubuh aku tuh sempat agak rusak karena seperti Parkinson, tapi ini jauh berlipat-lipat lebih kuat. Jadi kalau udah sakit tuh ini udah di luar kendali otak semua tubuh. Gerakan juga di luar. Jadi tubuh bergerak di luar kendali otak. Gitu. Jadi dan udah nggak pada saat itu udah sampai divonis tinggal 4 bulan ya umurnya. Cuma Allah masih berkehendak lain gitu. Begitu divonis 4 bulan lagi begitu secara medis divonis ya? 4 bulan secara medis, tapi begitu waktu itu sempat pergi umroh diajak sama salah satu orang yang melihat di TV, dia ngajak dan akhirnya dia biayain semuanya. Terus pada saat itu aku udah dalam keadaan yang nggak bisa ngapa-ngapain. Terus ingat banget itu di bulan Ramadan. Pada saat itu setelah nyampe di Mekah di depan Ka'bah tuh nangis jadi-jadinya, mengakui bahwa saya ini pokoknya manusia yang paling semuanya udah pernah saya lakukan. Manusia yang paling hina, paling dosa, paling banyak salah. Terus akhirnya pada saat di Madinah saya lagi sholat tarawih, saya pengen ngambil air zam-zam pada saat itu. Terus diambilnya, terus saya kan megangnya masih begini, masih goyang ya. Jadi pada saat saya mau minum itu saya ada berempat, terus tiba-tiba datang itu sosok yang sebesar-besarnya manusia yang pernah saya lihat, sebercahaya-bercahayanya manusia yang pernah saya lihat, dan semuanya tuh ngelihat. Dia datengin saya, terus dia pindahin gelasnya ke tangan kanan, dia usap sambil dia berdoa. Pada saat itu saya bangun dari kursi roda dan semuanya itu kembali normal. Spontan itu saya langsung nyengkrem tangan ini kembali normal. Pada saya pulang ke Indonesia dilihat, jadi itu kan sejenis kanker ya. Jadi sel kanker itu 0. Jadi dia sleep, tidur. Oh, dormant berarti ya? Iya, tidur. Dan di sini tuh yang tadinya udah pecah semua tuh, itu balik lagi normal. Itu nggak pernah pakai pengobatan alternatif segala macam, memang ketemu sama sosok ini aja? Iya, jadi kalau alternatif semua udah dicoba ya. Udah dicoba. Tapi ya pada saat itu yang mungkin ya namanya, dan yang membuat kita heran, beliau itu datangnya kelihatan, perginya nggak kelihatan. Ini semua yang bareng ngelihat? Ngelihat semua. Jadi pada saat dia datang, saya tuh ngelihatnya karena besar ya, tinggi besar, bercahaya, terus kelihatan itu sampai pada saat saya gelas itu dipegang, saya minum, yang lain teriak, astagfirullah, kemana orang itu pergi? Tiba-tiba langsung nggak ada aja? Nggak ada, udah nggak ada. Saya sempat dulu mencoba beberapa kali untuk mengakhiri hidup juga pernah ya. Karena pada saat itu karir saya lagi top of the topnya. Jadi pada tahun 90-an saya udah megang uang miliaran ya pada saat itu. Jadi mungkin lupa sama orang tua, terus lupa akan nasihatnya. Pada saat itu saya ingat banget almarhum bapak saya bilang, kamu invest, beli ini, beli itu. Tenang aja Pak, saya bilang. Kalau saya itu bukan saya nyari uang nyari saya. Mungkin disitulah. Ada sombongnya sebagai manusiawi, anak muda. Masih muda soalnya ya. Bayangin umur 16 umur 17 sudah bisa beli mobil kan. Terus koleksi motor besar apa segala macam. Jadi ya itulah mungkin Allah punya cara sendiri untuk mengembalikan saya lagi ke tracknya.